Kenceng terus. Ngejreng sih. Ya, mitra lihat semuanya balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang Mitra suka? Nah, mitra share semuanya, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa mitra. Para tokoh yang ada di Kota Bekasi yang luar biasa. Mitra pasti tahu dah pokoknya. Ini sejajar sama PJ nih mitra. Pokoknya kalau nggak ada beliau, wah urusan umat berabe dah urusannya ya. Kita sapa-sapa dulu Cin. Ini bersama narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada Dr. Haji Ahmad Yani, MPD, MMMBA. Nah, beliau selaku Ketua Panitia Gebiar Muharram. Ini manggilnya apa nih? Abah Haji, apa kita orang sini jadi manggilnya rada iya, apalah pokoknya. Babe Haji ya. Ya. Abuya apa gimana? Pak Ahmad Yani saja. Ya, Pak Ahmad Yani. Nah, yang kedua ada siapa, Ucin? Ya, yang kedua itu ada Bapak Dr. Nahrawi Subandi, MMMPD. Nah, beliau ini selaku Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Ikonnya Kota Bekasi masjidnya, Cin. Dan yang gak kalah pentingnya nih, ini dia nih, Al Ustadz Syarifuddin. Beliau selaku Sekretaris Panitia Gebiar Muharram. Ustadz, alhamdulillah selamat datang Ustadz. Nah, mitra sejam-jam semuanya, kita nih ada informasi buat masyarakat Kota Bekasi khususnya, apalagi temanya nih mitra yang bentar lagi, Gebiar Muharram 1446 Hijriah di Kota Bekasi. Nah, ada apakah gerangan? Yuk kita tanya-tanya langsung aja. Ya. Mungkin ini banyak yang belum tahu nih ya Pak, untuk warga Kota Bekasi nih tentang kegiatan ini. Nah mungkin boleh dikasih tahu nih Pak untuk tema utama dalam perayaan Gebiar Muharram 1446 Hijriah di Kota Bekasi ini Pak. Boleh Bapak yang mau jawab siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa El Gangga yang berbahagia, kesempatan yang baik ini adalah kesempatan untuk menyampaikan informasi khususnya di masalah Muharraman tahun baru Hijriah yang alhamdulillah tahun ini adalah tahun pertama ya perdana untuk mengadakan Gebiar Muharraman di Kota Bekasi yang kolaborasi antara MUI dan Masjid Al-Barkah serta pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah sudah berjalan lancar gitu ya dalam proses baik itu kepanitiaan maupun persiapan. Harapan kami mudah-mudahan apa yang insya Allah akan kami sampaikan nanti program-programnya masyarakat Kota Bekasi khususnya terutama anak-anak yang akan kami lombakan mempersiapkan diri, barangkali ada yang berminat atau mungkin anak-anak kita yang harus mengikuti kegiatan ini, insya Allah akan disampaikan oleh teman kami dari Masjid Al-Barkah yang diketuai oleh Bapak Dr. Nahrawi. Dipersilakan Pak Ustadz. Silakan Ustadz, mungkin ada penambahan selain ini kita akan menyambut nih Kota Bekasi mengadakan Gebiar Muharram 1446 Hijriah di Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Luar biasa pada siang hari ini. Tema yang diangkat dalam Gebiar Muharram ini adalah semangat tahun baru Hijriah, mengokohkan bingkai ukhuwah untuk Kota Bekasi berkah menuju pemilu kada yang berwibawa. Amin. Tadi betul kata Pak Dr. Ahmad Yani bahwasannya sinergitas ini saat ini luar biasa terjadi antara pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI dan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Nah, untuk rangkaian ini insya Allah sudah mulai pelaksanaannya di tanggal 24 Juni 2024 yakni seminar muzakarah. Alhamdulillah sudah selesai di
Hotel Merapi Merbabu seperti itu. Nah, ini kira-kira Ustaz, kapan dan di mana lokasinya acara puncaknya Gebyar Muharram yang akan diadakan ini nih? Rencananya kapan dan di mana? Insya Allah acara ini nanti Jumat tanggal 5 Juli 2024 itu akan ada pawai dimulai dari Plaza Pemda Kota Bekasi sampai nanti alun-alun Hasibuan. Plaza dari Hasibuan. Tetapi sebelumnya itu kita adakan di Masjid Agung Al-Barakah berbagai kegiatan lomba, di antaranya adalah Festival Hadroh yang diikuti dari 12 kecamatan se-Kota Bekasi. Jadi khusus warga Kota Bekasi aja nih Ustaz? Tidak terlalu demikian, artinya kalaupun ada masyarakat sekitar yang berdomisili di Kota Bekasi, why not untuk memberikan kontribusi. Tadi kata Pak Dr. Ahmad Yani juga untuk menggembiarkan Muharram tahun ini seperti itu. Kita harus bergembira. Betul, Pak. Ini kan tadi disampaikan juga ya kalau ini adalah acara perdana Gebyar Muharram dari MUI, kemudian Pemda Kota Bekasi dan juga Masjid Agung Al-Barakah. Nah, ini kalau boleh bertanya nih Pak, siapa yang menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan Gebyar Muharram di Kota Bekasi tahun ini, Pak? Insya Allah pada kesempatan ini diamanahkan kepada kami. Saya sebagai ketua umum untuk melaksanakan kegiatan Gebyar Bekasi ini, dan insya Allah harapan kami mudah-mudahan didukung oleh semua masyarakat Kota Bekasi, karena manfaat yang akan didapat bukan untuk kami ya, untuk masyarakat Kota Bekasi, jadi generasi penerus yang akan datang yang selama ini mungkin anak-anak kita yang masih kecil belum tahu apa sih Muharraman gitu, apa sih Gebyar Muharraman dan sebagainya. Dan insya Allah kami akan menata dan menatap ke depan masa yang akan datang, karena anak-anak kita ini sebenarnya banyak yang potensi di Kota Bekasi ini tapi tidak terjamah ya oleh kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan baik oleh pemerintah ataupun yang lainnya. Salah satu contoh ketika ada orang Bekasi asli mau ngikut kegiatan di internasional. Dalam hal ini dia meminta keterangan bahwa dia asli orang Bekasi yang ikut serta di luar jangkauan kita. Padahal kalau kita lihat dia asli orang Bekasi, kenapa ngikut dari tempat lain gitu. Ternyata banyak anak-anak kita, teman-teman kita yang punya potensi di kecamatan-kecamatan yang tidak terjamah ya oleh panitia-panitia yang diadakan di Kota Bekasi ini. Mereka mungkin latihannya di tempat lain, mungkin di pesantren yang lain atau di sekolah yang lain, atau mungkin di tempat-tempat yang jauh dari Kota Bekasi, tapi memang bagus piawai gitu ya. Mereka harapannya mungkin ingin yang terbaiknya, tapi karena kita tidak terlihat, maka di kesempatan yang baik ini kami di Muharraman ini mengharapkan kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya anak-anak yang berpotensi untuk ikut serta dalam rangka kegiatan ini, terutama anak-anak sekolah dan pesantren yang saya tidak melihat mereka itu dari mana, yang penting dia punya posisi di Kota Bekasi, insya Allah boleh lah gitu. Dan kami juga mengharap kepada El Gangga gitu ya untuk memberikan mensyiarkan gitulah. Kalau saya lihat kan mengajak itu sesuatu yang baik. Bahkan kalau saya kutip di dalam surat 3 ayat 104 itu di ujung ayat waulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Yang mana orang yang beruntung itu? Yang pertama adalah mengajak gitu ya. Mengajak kepada kebaikan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Di antara kita ini ada yang mengajak kepada hal-hal yang baik gitu ya. Mencegah hal yang buruk daripada anak-anak. Tidak banyak manfaatnya gitu dalam rangka mengisi kegiatan. Coba kita ikutilah kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kami dan teman-teman semuanya baik masyarakat umum ataupun yang ada di sini bisa ikut partisipasi untuk memberikan kontribusi yang baik demi majunya kegiatan agama kita, agama Islam khususnya ya, dalam rangka meningkatkan kualitas yang terbaiknya. Mungkin itu ya yang sementara yang kami sampaikan. Nah ini ada pertanyaan dari mitra Jamaah semuanya. Ini orang jauh nih dari Jagakarsa, tapi KTP-nya KTP Bekasi. Ini lagi di Jagakarsa, lagi pantengin, merasa gembira banget nih. Ini mau tanya nih,
mungkin dia baru baru dengerin nih apa aja sih yang menjadi rangkaian acara nih yang diselenggarakan selama Gebyar Muharram yang ada di Kota Bekasi. Baik, kalau masalah itu ranahnya bagian orang siap. Halo Ustaz Sarifudin. Siap Baik, Ustaz. ya. Jadi memang yang namanya Gebyar kita pengen syiar gitu. Dan ini adalah satu bentuk dakwah yang katakanlah merupakan sinergi antara MUI, DKM Al-Barkah dengan pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Gebyar Muharram 1446 Hijriah ini. Kita mulai kemarin dengan Muzakarah mengangkat tema tentang kalender Hijriah, fungsi dan sejarahnya serta kalender global untuk masa depan umat Islam. Alhamdulillah kita menghadirkan 2 narasumber di bidang pakar di bidangnya, Profesor Sudarnoto dengan Profesor Tono Saksono. Wow, luar biasa. Ya. Kemudian kita saat-saat sekarang ini sampai tanggal 29 nanti kita menerima kiriman video dari peserta lomba. Jadi memang ada 2 pola yang kita gunakan untuk ajang lomba Gebyar Muharram ini. Ada yang pola online. Jadi peserta hanya mengirimkan videonya, tampilannya mereka, yaitu lomba azan, lomba puisi Islami, kemudian musabaqah tilawatil Quran, juga lomba marawis. Nah ini secara online. Jadi peserta hanya mengirimkan video, kita tunggu sampai tanggal 29 atau masih toleransi sampai tanggal 30 Juni. Nah tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli itu nanti ada masa penilaian dari Dewan Juri. Itu untuk yang online. Nah, pola kedua kita selenggarakan ajang lomba ini secara offline. Jadi langsung di tempat, yaitu yang pertama adalah lomba khotil Quran. Jadi menulis naskah mushaf Al-Quran. Nah ini insya Allah kita tempatkan di aula lantai 2 Masjid Agung Al-Barkah. Kemudian yang kedua khotil kitab kuning. Ya, lomba membaca kitab kuning. Dan kitab yang kita referensikan adalah kitab Safinatun Najah. Kita Dewan Juri sudah siap insyaallah, dan rencana insyaallah akan ditempatkan di aula Masjid Agung Al-Barkah. Dan satu lagi yang juga tidak kalah syiarnya, gebyarnya, yaitu lomba hadrah tadi sebagaimana disinggung oleh Kiai Narawi, yaitu akan melibatkan 24 grup hadrah sekota Bekasi. Nah kalau hadrah ini memang utusannya dari tiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi, tapi untuk lomba online ya siapapun sebetulnya boleh ikut. Ya, apalagi tadi yang punya KTP orang Bekasi sekalipun tinggal di Jakarta, monggo silakan kirimkan videonya. Ya, bisa dibuka juga aksesnya di Instagram MUI TV. Di situ nanti bisa diketahui apa saja persyaratannya, kemudian dikirimnya kemana. Ya, bahkan peserta sekarang alhamdulillah sudah 106 peserta. Ya, sudah terdaftar. Ya, jadi kami mengajak ya semua tingkatan usia lah, ya anak-anak, remaja, orang tua yang mau ikut azan silakan, mau baca puisi silakan, mau musabaqah tilawatil Qur'annya silakan, ya kemudian juga yang mau offline-nya langsung nanti khotil Quran dengan kitab kuning, ya monggo silakan mendaftar. Ya, dan mari kita ramaikan, kita syiarkan Gebyar Muharram kita tahun 1446 Hijriah tahun ini insyaallah. Wah, luar biasa. Nah, buat mitra jam besar semuanya yang pengen kepo, yang mau bertanya nih, bisa langsung aja di sini nih di 08 111 86003. Ustadz, Pak Kiai, tahan dulu, ada yang mau lewat dulu soalnya. Buat mitra jam besar semuanya, jangan kemana-mana, masih di gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Panteng terus ngejreng sih. Iya, mitra semuanya balik lagi di gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka? Kita masih ngobrol-ngobrol nih, bahas tema Gebyar Muharram 1446 Hijriah di Kota Bekasi mitra. Apalagi luar biasa nih, ada tokoh-tokoh masyarakat Kota Bekasi nih. Yang pertama ada Dr. Haji Ahmad Yani MPD MM. Nah ini luar biasa. Ini ada baru bertatap muka adem banget rasanya. Dan yang kedua ada siapa? Ada Bapak Dr. Nahrawi Subandi MM MPD. Dan juga yang ajar banget nih Ustadz kita ini, Ustadz Syarifuddin. Nah beliau selaku panitia Gebyar Muharram ini. Nah ini ada pertanyaan dari mitra zaman share semuanya nih. Nah tadi kan kita udah dengar juga nih Pak dari penjelasan Bapak tuh betapa ini maksudnya sangat baik gitu ya, kayak memfasilitasi dari potensi-potensi masyarakat yang sebelumnya belum terlihat
gitu. Nah, ini difasilitasi sekarang oleh pemerintah Kota Bekasi, kemudian juga MUI dan juga Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi gitu. Nah, tadinya kan kita membahas tentang manfaatnya untuk masyarakat nih, Pak ya. Nah, ini kita mau tanya nih, bagaimana kalau partisipasi dari masyarakat sendiri nih Pak untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan acara Gebyar Muharram di Kota Bekasi ini Pak? Baik, sebenarnya kalau masyarakat itu macam-macam ya, tapi maksudnya ada yang peduli, ada yang nggak ngerti, maksudnya belum tahu gitu ya apa sih tujuannya. Pada dasarnya masyarakat pasti akan apa yang kita lakukan itu selama ini positif, pasti mereka akan memberikan masukan yang sangat berbahagia sekali gitu. Masalah dukungan itu masyarakat pastilah, karena ini positif ya sifatnya, apalagi jelas terbuka gitu ya, dan tidak neko-neko gitu ya. Kita kegiatan memang karena sudah ada di program ya, 1 tahun sekali itu ngadain Muharraman, walaupun sudah setiap tahun diadakan, tapi untuk gebyar seperti ini baru pertama kali diadakan. Adapun partisipasi masyarakat alhamdulillah banyak sekali yang mendukung ya, baik itu secara moral ataupun materi ya. Dan saya juga ucapkan alhamdulillah terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dorongannya atau motivasinya sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan mereka, dengan masyarakat yang luas ini memberikan solusi yang terbaik. Karena tanpa masyarakat kami juga apa artinya ngadain kegiatan gitu ya. Jadi karena kegiatan ini dilaksanakan terbuka, jadi masyarakat juga banyak yang memberikan motivasi kepada kami semuanya. Terutama masalah-masalah yang ada hubungannya dengan religi ya, dengan kegiatan keagamaan. Kita yakinlah di sini itu di Kota Bekasi tingkat keimanan kepada Yang Maha Kuasa itu sangat tinggi sekali. Cuman yang jadi masalah mungkin banyak anak-anak kita yang perhatiannya itu pada hal-hal yang duniawi ya. Kita minimal mengimbangi lah supaya pada saat tertentu, saat akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, mereka mengingat dan mereka merasa tenang gitu ya. Karena ketenangan jiwa itu bukan pada saat tertentu, tapi selama-lamanya tenang gitu. Artinya di dunia dia merasa tenang gitu ya, karena hidup ini satu amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, dan akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, mengerti apa yang akan kita bawa ke sana gitu. Pada intinya seperti begitu. Cuman kami mencoba dengan berbagai cara kegiatan yang membuat mereka itu terangsang gitu ya dalam kehidupan ini. Jangan sampai banyak melamun gitu kan, bahaya sekali orang banyak melamun gitu ya. Kita cobalah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita adakan yang banyak, dan manfaatnya juga banyak, baik untuk masyarakat yang khusus ataupun yang selama ini ngikut kegiatan ini, karena di situ juga ada UMKM gitu ya. Di situ akan menampilkan hal-hal yang ya mungkin kalau ibu-ibu mah kan yang berhubungan dengan makan gitu ya, dengan atau apa cemilan-cemilan kayak gitu kan, manfaatnya sangat banyak sekali dan bagus sekali. Apalagi ekonomi kita ini sekarang mungkin ekonomi kita ini tidak ajeg gitu ya. Mudah-mudahan lah dengan ada gitu minimal ya di Kota Bekasi ini ya terbantulah dengan kegiatan banyak. Kalau ini menjadi sesuatu yang terbaik, kenapa tidak meluas gitu ya? Karena ini hal yang baik. Dan mungkin di antaranya bukan hanya seperti ini saja momen-momen tertentu, tapi di momen yang lain juga membuat masyarakat bisa menaik ya gitu ratingnya atau kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kurang bagus. Tapi kalau ada kegiatan ini biasanya mudah-mudahan harapan kami ada positifnya. Karena insya Allah juga nanti akan ada penceramah yang terkenal ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Ya mudah-mudahan lah Pak Ustadz Nas'ad itu bisa hadir. Kalau tidak bisa mungkin Agim juga tidak bisa. Ya terpaksa di sini kan ada Ustadz Nawawi. Siapa yang udah gak asing lagi di Kota Bekasi. Iya, pada dasarnya kan Ustadz mah sama semuanya, cuman mungkin ada tambahan orang Ustadz baru gitu ya. Biasanya seperti begitu. Biasanya kan orang yang namanya baru itu
pasti akan ada kelainan gitu. Mungkin pengen melihat orangnya atau mungkin lucu, ada lucunya gitu. Kan manusia itu macam-macam lah. Iya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengajak untuk bangkit gitu ya, terutama anak-anak muda sekarang ini dengan kegiatan di di masjid gitu ya, dan mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menopang gitu ya kegiatan sehari-hari, sehingga manfaat yang dirasa bukan oleh kami ini tapi oleh masyarakat banyak. Wallah. Amin, amin ya. Baik. Ustaz, Kiai, ini ada pertanyaan nih dari hamba Allah. Mungkin dia saking girangnya, saking girangnya dengar siaran ini. Nggak mau disebut namanya, hamba Allah. Pak Yai atau Ustadz, saya pengen banget berpartisipasi untuk mensupport kegiatan ini. Kira-kira menghubungi siapakah atau menemui siapakah gerangan? Itu kalau masalah itu mah gampang itu, nggak usah diomongin juga udah bisa. Artinya alhamdulillah sebelumnya bisa menghubungi kepanitiaan di MUI, baik Ustadz Saripudin ataupun Ustadz Nahrawi bisa, insya Allah. Ada nomor HP-nya ada di kegiatan. Kalau memang minta juga nomor HP-nya, bersyukur sekali saya. Udah siap orangnya, sudah ada. Dikirimin nanti ya. Saya inbox. Langsung aja. Oke, Pak, ini kan tadi udah berbicara nih Pak tentang partisipasi masyarakat, terus tadi manfaat dari kegiatan ini. Nah, mungkin boleh juga nih Pak dikasih tahu untuk peranan lembaga pendidikan dan keagamaan dalam menyemarakan Gebiar Muharram di Kota Bekasi ini, Pak. Silakan Pak. Baik, ya. Jadi memang ini adalah satu kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, ya, terutama masyarakat Kota Bekasi, baik itu di lingkungan pendidikan, ya, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah Dinas Pendidikan, maupun juga sekolah-sekolah agama atau pesantren yang di bawah Kemenak. Nah, ini kami sangat berharap bahwa dari lingkungan pendidikan ini akan muncul kader-kader ulama nanti, ya, mereka yang piawai dalam hal membaca kitab kuning misalnya, atau termasuk juga hebat dalam seni suara azan ataupun musabaqah, ya. Karena kita juga berharap Bekasi tidak hanya dikenal untuk kota, tetapi juga provinsi, nasional, bahkan internasional. Kita berharap seperti itu. Dan untuk itu ya kami sangat-sangat berharap dari lingkungan ini, dari lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan, ya, untuk bisa berkontribusi ya secara aktif, ya, mengirimkan pesertanya, siswa-siswa terbaiknya, ya, untuk bisa mengikuti ajang lomba. Dan juga dalam kegiatan ini yang namanya Gebiar, ya, kita ada beberapa rangkaian lain, ya, seperti misalnya pawai ta'aruf yang insya Allah nanti dilaksanakan. Ya, ada pawai ta'aruf. Wow. Ya, akan dilaksanakan. Ikut. Wow, silakan. Bukan ta'aruf, Pak. Di rencananya targetnya ini 5.000 masa. Targetnya, ya, kita berharap sih bisa lebih. Ya, kita berharap dari seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi terlibat semuanya. Terus kecamatan-kecamatan, 12 kecamatan, 50 lebih kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren, organisasi massa Islam, ya, kami sangat berharap bahwa mereka juga akan mengerahkan masanya pada saat pawai nanti hari Jumat tanggal 5 Juli, ya, kita mulai insya Allah titik kumpul mulai jam 2, ya, katakanlah begitu, pemberangkatan mungkin ba'da asar, ya, rute dari Plaza Pemerintah Kota Bekasi sampai alun-alun. Dan di situ udah siap ada bazar UMKM, jangan lupa. Ya, jadi pemerintah sudah merencanakan ada 50 stand. Wow. Ya, 50 stand bazar UMKM, ya, tenda sudah siap. Ya, dan ya kami sangat berharap bahwa potensi-potensi masyarakat tadi sudah disinggung oleh Ustaz Yani bahwa ya ini salah satu kontribusi lah kita bagaimana mengangkat gitu ya. Sekalipun mungkin momennya nggak panjang, nggak lama ya, tetapi paling tidak inilah upaya yang minimal bisa kita lakukan, ya, agar bagaimana kehidupan ekonomi terutama di kalangan UMKM ini bisa ada peningkatan. Demikian. Ya. Luar biasa. Nah, tadi kebayang serunya atau semaraknya nanti. Nah, saya ada pertanyaan nih sedikit nih, mohon maaf, berkaitan dengan dapurnya nih. Ada nggak sih Pak Kiai dukungan dari pemerintah daerah untuk acara Gebiar Muharram di Kota Bekasi ini, biar denger? Baik, kalau dari pemerintah Kota Bekasi sih udah jelas ya, karena setiap tahun kita mengadakannya, dan ya mau tidak mau ini mah terpaksa atau tidak
pemerintah harus mengadakan seperti ini. Kalau masalah dana itu udah diagunkan gitu, udah disiapkan, dipersiapkan dari awal. Walaupun mungkin belum maksimal gitu yang diinginkan, karena apalagi di era sekarang ini kita kan harus mempersiapkan sebelumnya gitu ya untuk masalah kegiatan ini. Tapi karena ini kolaborasi ya dengan MUI, dengan Al-Barkah, pasti akan mengundang kocak yang lebih besar daripada biasa gitu. Kalau biasa kan cuman pawai, terus doa awal tahun, akhir tahun, ceramah sudah. Tapi hari ini mungkin ada lebihnya gitu. Namanya juga gebiar gitu. Pasti akan ada lebihnya. Namanya yang lebihnya itu yang kita perlu diperhatikan gitu. Baiknya dari sisi materi ataupun yang lainnya. Tapi harapan kami mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu banyak kemudahan-kemudahan gitu ya. Karena tanpa didukung oleh semua elemen gitu ya, kekhawatiran kami bisa mandek di perjalanan ya. Kami bukan hanya malu, tapi sebagai masyarakat yang banyak keinginannya tidak tercapai, saya merasa nggak enak lah gitu. Tapi saya yakin dengan doa dan kebersamaan kita bersama menjadikan sesuatu kegiatan ini akan menjadi bagus, hebat dan sukses gitulah, insya Allah. Mudah-mudahan. Yang paling penting lagi ya, mungkin pada hari hanya tidak ada gangguan gitu. Ya walaupun kita menginginkan adem gitu kalau ada hujan gitu. Tapi kalau hujannya gede juga membuat kami kocar-kacir mungkin kalau di dalam kegiatan ini. Tapi ya mudah-mudahan hujannya setelah selesai gitu, pengennya begitu. Setelah kegiatan adem-ademnya kayak begini nih ya. Oke ya. Lanjut. Tapi itu kembalilah hanya Allah sajalah yang memberikan waktu dan ruang yang diberikannya. Kalau toh terjadi hujan juga berarti kita harus antisipasi di luar ruangan atau di ruangan gitu ya. Amin. Semoga Allah mudahkan kegiatan ini ya Pak ya. Nah, tadi kan kita udah berbicara nih Pak tentang partisipasi masyarakat, terus juga dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan keagamaan juga. Nah, ini juga sebentar lagi akan ada malam puncaknya nih Pak, Gebiar Muharram 1446 di Kota Bekasi ini. Ini sudah sejauh mana nih Pak persiapan untuk di hari-hanya? Di hari-hanya silakan Pak. Sebagai progresnya kali. Baik, Mbak Ucin dan Bang Nian dan keluarga yang bahagia. Ya, untuk puncak acara Gebiar Muharram, insya Allah tertuang itu atau ada titik lokasi di Alun-Alun Hasibuan. Insya Allah dihadiri oleh PJ Wali Kota Bekasi, para OPD, dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat Kota Bekasi dari tiap kecamatan. Cuma tadi kata Bapak Ahmad Yani, mungkin hari Sabtunya sebelum acara puncak kita ada doa bersama yang dipimpin oleh MUI, insya Allah Kiai Miran Samsuri, untuk doa akhir dan awal tahun. Jadi ketika nanti selesai kita acara di Masjid Al-Barkah, insya Allah nanti jamaah kita alihkan ke Alun-Alun Hasibuan untuk mengikuti acara puncaknya, yakni Sabtu malam Minggu. Oh, Sabtu malam Minggu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan juga harus ikut. Kita liput ya Pak Kiai. Aku udah liput. Iya gitu, mungkin ya. Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan nih dari mitra jamaah masyarakat semuanya. Di Kota Bekasi kan banyak banget nih komunitas seni dan budaya lokal. Nah, kira-kira nih Pak Kiai atau Abuya, bagaimana nih kontribusi sahabat-sahabat dari komunitas seni dan budaya lokal di Gebiar Muharram Bekasi ini kali ini, tahun ini? Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen kita ya, Mas Arifudin, bahwasanya ini memang ajang untuk menampilkan potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi, yakni dari 12 kecamatan dan 50 kelurahan di sana. Nanti di sana mereka tampil memberikan yang terbaik. Seperti ada hadroh, kemudian ada khotil Quran, kaligrafi, kemudian ada marawis. Nah, dengan demikian itu akan
akan terlihat mereka punya potensi. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa tadi kata Pak Dr. Ahmad Yani, orang Bekasi ternyata punya potensi yang luar biasa Bang ya. Jadi kalau nanti ada event-event apapun, bahasanya nggak perlu manggil orang lain. Di Bekasi juga ada. Kayak ada. Iya, Masya Allah ya Pak ya. Jadi ini selain kegiatannya offline, tadi lombanya juga ada yang online juga ya Pak ya, daring. Jadi memang semuanya itu dirangkul untuk mengikuti kegiatan ini ya Pak. Dan ini bagaimana nih Pak harapan dari Bapak juga dan juga tujuannya dari penyelenggaraan kegiatan Gebiar Muharram di Kota Bekasi bagi masyarakat setempat ini Pak? Jadi gini, saya pribadi tadi kata Pak Dr. Ahmad Yani, ini adalah acara perdana nih, Ojen, acara perdana yang dulu-dulu memang kita kalau mengadakan muharraman ya cuman hanya pawai, terus doa di masjid, ada ceramah selesai. Tapi hari ini pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan MUI dan Masjid Agung Al-Barakah bercoba bersinergi. Makanya kita namakan Gebiar Muharram seperti itu. Wah, kayaknya udah kagak. Rasa pengen dandan dari sekarang. Ya, kalau mau siap-siap jangan kalian ikut pawai taruh gitu ya motor ya. Nah, paling depan ntar kita bawa bendera. Nah, makanya Abu Yani ada ini nih. Karena waktu juga nih kudunya 2-3 kali lagi nih kemarin nih. Iya, ntar bilangin sama Pemkot biar biar ngingetin lagi. Saran dan harapannya nih dengan diadakannya Gebiar Muharram ini. Baik. Pemirsa El Gangga yang berbaik hati dan bangga dengan adanya El Gangga ini, mudah-mudahan berkah ya semuanya. Amin. Saya mengharap pemerintah Kota Bekasi dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi serta Masjid Al-Barakah, ikon Kota Bekasi yang selama ini kita sering mendengar dan kegiatan yang dilakukan. Harapan kami itu ke depan untuk lebih baik ya, baik itu kegiatan ataupun manfaat yang dilakukan oleh kami ini semuanya. Harapan kami itu bukan kaleng-kaleng gitu. Karena SDM manusia itu mungkin berawal dari hal-hal yang kecil. Dan kalau sudah bisa melakukan yang kecil, pasti yang besar juga bisa. Nah, disinilah kita akan mencoba dengan berbagai kegiatan yang mana ketidakmampuan kami dalam melakukan seperti ini atau kelemahan kami dalam hal ini, kami untuk melihat perbaikan ke depan bagaimana yang harus kita lakukan sebenarnya. Siapapun orangnya, kegiatan ini jangan berhenti di sini. Dan harapan kami pula, harapan pemerintah Kota Bekasi, memang Kota Bekasi sudah tidak lagi dipandang oleh sebelah mata, harus dua belah mata. Kalau sebelah mata kurang jelas nanti. Kalau dilihat sebelah mata kurang jelas nanti. Iya, kudu diantar. Ya, mudah-mudahan lah ke depan lebih baik, lebih maju dan lebih lebih hebat lagi lah, sehingga Kota Bekasi banyak orang-orang yang datang ke sini, baik itu membawa informasi yang bagus ataupun menjajakan yang dia mampu untuk diinikan di Kota Bekasi. Ataupun mungkin banyak orang-orang yang punya uang dibawa ke sini untuk diolah di sini dan berkolaborasi dengan orang Bekasi di dunia bisnis gitu, sehingga dia menetap. Karena saya terus terang saja, saya ke Bekasi ini tahun 83. Wow. 83 mungkin Anda belum lahir kali ya. Belum lahir. Tadi belum ada sari-sarinya ini. Dulu masih tol itu baru mau digali. Apalagi mall gitu, dan ini belum berdiri seperti itu. Jadi saya banyak mengetahui tentang Bekasi, walaupun mungkin lahir saya itu jauh ya, tapi Kota Bekasi sangat luar biasa ya. Banyak hal yang kita ambil manfaat ya, terutama dalam kehidupan kita untuk menjelang kita
tua gitu ya. Karena ini juga sebenarnya sudah tua gitu ya. tapi kan kita dibatasi ya semuanya dalam kehidupan ini. Ya mudah-mudahan lah ke depan Kota Bekasi lebih hebat lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapan kita, doa-doa kita semuanya, doa-doa para alim ulama, doa-doa para kiai, para ustadz. Karena di sini udah hebat-hebat ya pokoknya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi ya. Amin. Itu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Kiai atau Ustadz Sarifudin, mungkin ada tambahannya saran dan harapannya dengan kegiatan ini. Ya, baik. Jadi ini adalah kolaborasi awal ya Muharram 1446 Hijriah. Tentu kita berharap bahwa ini bisa menjadi tolak ukur untuk program serupa di tahun yang akan datang. Ya, bagaimana respon ataupun partisipasi masyarakat Kota Bekasi khususnya, ya terutama kaum muslim, orang-orang Islam ya, karena selama ini orang masih banyak yang belum mengenal tentang kalender hijriah itu apa. Bahkan untuk menghafal Muharram sampai Zulhijjah saja bisa dihitung katakanlah ya nggak banyak. Misalnya ditanya coba sebutkan bulan-bulan Masehi, mereka hafal Januari sampai Desember gitu ya. Tapi ketika menyebutkan Muharram sampai Zulhijjah itu banyak yang gagap. Nah ini kan ironis gitu ya, seorang muslim tapi dia nggak tahu kalender hijriahnya. Ya padahal ini kalender hijriah ini kalender terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita ya. Dan ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Islam, itu beliau mengumpulkan para sahabat, meminta pendapat sahabat-sahabat, apa pendapat kalian dan apa yang patut kita jadikan sebagai tolak ukur untuk penghitungan awal. Ada yang mengatakan lahirnya Rasulullah, ada yang mengatakan Isra Mi'raj. Dari situlah Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau awal tonggak penghitungan kalender hijriah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah ya 622 Masehi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tanya, apa alasan kau mengusulkan itu? Hijrahnya Rasulullah adalah pembeda antara tauhid dengan kesyirikan. Disinilah nilai yang luar biasa yang itu melekat ya di dalam kalender hijriah. Dan kita kan melaksanakan aktivitas ibadah sebagai seorang muslim nggak bisa dipisahkan dengan kalender hijriah. Misalnya masalah pelaksanaan ibadah haji, penentuan awal akhir Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga termasuk juga di dalamnya puasa Arafah, puasa Muharram. Intinya bahwa aktivitas ibadah ini kita nggak bisa pisahkan dengan keberadaan kalender. Nah, momen hijriah, gebiar Muharram inilah orang supaya ngeh gitu, orang supaya ternyata sebegitu pentingnya ya pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kalender hijriah. Nah, dengan gebiar Muharram inilah di mana Muharram ini kan bulan pertama di dalam kalender Islam. Nah, kita mengingatkan ya lewat event-event kegiatan lomba-lomba seperti ini ya supaya masyarakat itu melek katakanlah begitu, supaya masyarakat itu familiar ya dengan kalender Islam, dengan kalender hijriah. Itu harapan kita ke depan insyaallah. Mungkin Pak Kiai kita tambahan saran dan harapannya. Ya terima kasih Mbak Ucin dan Bang Nian ya. Kalau kita berbicara Muharram ini, saya mengutip di Quran surat 9 ayat 36. Di sana secara jelas Allah firmankan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Ternyata dari 12 bulan itu salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Kota Bekasi, ya pemirsa Mitra El Gangga, artinya momentum ini harus kita benar-benar ambil satu hikmah pelajaran yang luar biasa. Paling tidak ada yang mengatakan man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Kan gitu. Barang siapa yang hari ini lebih baik ketimbang yang kemarin termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya jadikan kita ini untuk evaluasi. Dan ini dengan kami sinergitas, kolaborasi antara pemerintah Kota Bekasi, MUI dan Masjid Al-Barakah, ini satu titik awal yang luar biasa gitu. Lebih luar biasa lagi apalagi El Gangga menjadi mitra kita. Iya siap. Jadi pribadi mungkin kalau disebutkan ulama dengan keilmuannya, pemerintah dengan kebijakannya, ya Mbak Ucin dan
Manian kan dengan penyiar seperti ini bagian dari dakwah juga. Mungkin nanti kita masuk surga sama radio yang Amin. Kabul. itu harapan kita gitu. Siap, Memberikan siap. satu something lah, sesuatu yang luar biasa untuk masyarakat Kota Bekasi dengan event Muharram ini. Seperti itu ya Mas Yen. Nah, Cin, luar biasa. Jadi kita jadi melek mata, dapat hikmah juga, dapat ilmu juga nih dengan informasi ini. Kayaknya sejam kurang nih. Ntar bilang Humas sekali atau 2 kali lagi biar data. Jadi pas mau hari H, masyarakat diingetin lagi. Iya, betul. Wah, sebelum terima kasih banyak Pak Kiai, Ustadz udah mengasih informasi buat masyarakat Kota Bekasi yang 2 juta sekian nih lagi dengerin nih. Cin, silakan closingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang dengerin juga ya Pak ya. Dan jangan lupa nih ramai-ramai untuk ikut memeriahkan kegiatan dari Gebiar Muharram 1446 Hijriah di Kota Bekasi ini nih, Mitra El Jaga ya. Nah, buat Mitra Jamasan semuanya jangan kemana-mana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.